Halo Tribuners, apa kabar? Balik lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan ini seperti biasa kita akan mengulas mengenai penyakit, bagaimana cara mengobatinya, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyakit kanker paru bersama dengan Dr. Andreas dari Rumah Sakit Advent. Halo dok. Ya, halo Mbak Dini. Halo Selamat dokter. sore. Apa kabar dok? Sehat luar biasa. Iya, luar biasa dok ya. Nah, jadi ini adalah pertama kalinya dokter Andreas ya gabung sama live-nya Tribun Lampung. Iya dok. Nah ini dok, ini karena dokter pertama kalinya nih dok, boleh dong dok Ya, dikenalin diri dokter, dokter prakteknya di mana aja dok? oke, baik. Terima kasih Mbak Dini. Mm-mm. Saya Dr. Andra Cinvianto, spesialis paru, kebetulan konsultan torasik onkologi. Torasik onkologi itu adalah salah satu subspesialis di bidang paru yang menangani kasus kanker paru dan tumor lainnya di bagian dada. Nah, saya praktek kebetulan di rumah sakit Advent, kemudian di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, dan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah di Metro. Saya juga kebetulan juga dosen di FK Unila, di Fakultas Kedokteran Unila sampai hari ini. Jadi ya PP Metro ke Bandar Lampung setiap hari. Iya. Banyak ya dok ya tempat prakteknya ya. Iya. Nah dok, hari ini kita mau bahas soal kanker paru ya dok ya. Iya. Jadi kanker paru ini langsung aja dok ya. Kanker paru itu sebenarnya itu penyakit apa itu dok? Sebetulnya kalau kita bicara kanker paru tuh sama seperti Mbak Dini buat Mm-mm. buat roti. Buat roti itu kan ada cetakannya kan ya, cetakan Mm-mm. roti yang kotak, roti yang bundar, roti yang segitiga gitu loh. Jadi dari mulai roti pertama sampai kue pertama sampai kue terakhir, Mbak Dini akan buat kue yang berbentuk sama, cetakannya seperti itu. Itu sama seperti sel kita manusia. Sel kita manusia bertumbuh, berkembang, memecah, kemudian dia membentuk sel yang baru, itu udah ada polanya, Mbak Dini. Jadi kalau orang yang normal, paru-paru kita akan memperbarui selnya setiap hari, akan ada sel-sel yang baru, sudah ada cetakannya. Jalannya lurus misalnya. Tetapi pada orang yang punya sakit kanker paru, cetakannya berubah. Yang harusnya dia jalannya lurus, jalannya belok ke sebelah kanan misalnya. Sama seperti kalau kita mau ke Bandar Lampung, tiba-tiba di Teginandang ada jembatan macet, ya sudah, berhenti di situ. Berubah kan Iya. polanya? Nah, sama seperti itu, Bapak Ibu semua. Paru-paru kita bertambah setiap hari, memperbarui selnya, tetapi ada satu waktu di mana sel-sel ini berubah, cetakannya berubah, bentuknya berubah, sehingga nggak jadi seperti sama, tapi dia berubah bentuk menjadi sel-sel yang berbeda. Awalnya berbeda, Bapak Ibu. Lama-kelamaan berbedanya sedikit, lama-kelamaan berbedanya banyak, kemudian dia berubah menjadi sel yang ganas atau sel kanker. Begitu ininya analognya Mm-mm. Mbak Dini. Jadi sebetulnya yang disebut sel kanker ganas ini adalah perubahan dari paru, di mana sel-sel parunya berubah menjadi satu sel yang ganas. Tentunya butuh waktu, bukan 3 hari, bukan 5 hari, tapi butuh waktu bulanan malah tahunan untuk dia berubah menjadi sel kanker yang ganas. Gitu Mbak Dini. Mm-mm. Iya. Terus kenapa dok kok kita bisa kena kanker paru itu dok? Penyebabnya apa dok? Oke, sampai hari ini dari beberapa penelitian mengatakan salah satu penyebabnya adalah uh, radian atau polutan yang didapat entah dari bahan kimia. Jadi kita harus tanya kerjaan seseorang lah kalau pasiennya adalah kanker ganas paru-paru. Kita akan tanya kerjaannya. Kita bisa lihat kalau pekerjanya kerja di pertambangan batu bara misalnya asbes atau di bahan-bahan kimia. Kemudian dia ada riwayat dari orang tua atau keluarganya ada yang punya kanker, apapun ceritanya, kanker payudara, kanker otak, kanker tulang. Kemudian juga ada beberapa, selain tempat kerja, adalah kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang, misalnya salah satunya sesuai dengan topik kita hari ini adalah rokok, atau kebiasaan seseorang, kalau kita lihat di Lampung Timur, orang sering pekerjaannya memberikan racun insektisida atau pestisida setiap hari tanpa menggunakan proteksi.
dan dia akan menghirup dari zat-zat tersebut selama puluhan tahun. Jadi banyak banget ya, tapi kita juga jangan jangan salah paham, ada juga 20% yang sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya. Tahu-tahu kena kanker. Itu terutama pada perempuan. Pada perempuan, kita tahu setiap wanita menjalani masa menopause pada usia masuk ke umur 50 tahun, ada hormon-hormon yang berperan, tiba-tiba hormonnya berubah, dan ternyata hormon ini akan menjadi perubahan di sel-sel hampir di seluruh tubuh. Ya. Jadi begitu, banyak banget penyebabnya, Mbak Dini. Iya, tadi kan dokter kan juga sempat menyebutkan kan salah satu penyebabnya itu adalah perokok. Itu apakah yang kena itu perokok pasif atau perokok aktif itu, Dok? Oke, sebelum begini, tadi kan di awal dokter bilang bahwa paru itu ada cetakannya. Nah, cetakan ini kalau kotak-kotak semua, kalau bundar-bundar semua. Nah, salah satu di sini adalah asap rokok dan zat-zat yang dikandungnya, ini ternyata mempengaruhi cetakan tadi, sehingga cetakan yang harusnya kotak jadi kotak, kotak jadi segitiga misalnya. Jadi cetakan dari sel-sel di paru ini akan berubah. Nah, ini salah satunya yang mempengaruhi cetakan dari sel paru tersebut. Ini bukan berlangsung 2 hari, 3 hari, tapi lama banget. Jadi seseorang yang merokok diyakini bahwa dari mulai asapnya, dari mulai kandungan atau komponen yang diisap oleh seseorang, ini akan merubah struktur dari sel paru, dalam hal ini bronkus, sehingga berubah menjadi lebih buruk, lebih tidak beraturan, tidak ada hubungannya, tidak sama dengan sel yang normal, akan menjadi abnormal, kemudian yang abnormal ini lama-kelamaan menjadi berubah menjadi kanker. Jadi bukan saja dari asapnya, tetapi dari kandungan komponen dari rokok itu sendiri. Tentunya ini butuh proses. Ada juga beberapa teman bilang, dok, itu kan rokok konvensional. Kalau rokok elektrik atau vape gimana? Ya sampai sekarang sih memang belum ada penelitian, tapi karena baru beberapa tahun yang lalu, 2010 lah itu vape baru mulai keluar. Tapi at least dari sini kita bisa melihat bahwa zat yang dihisap oleh seseorang ini ternyata dalam jangka panjang akan merubah struktur dari sel-sel paru itu sendiri. Tadi Mbak Dini juga sempat menyinggung ada perokok pasif, perokok aktif ya. Ya secara klinis kita mengenal rokok ini ada perokok ada 3 sebetulnya. Perokok yang pertama, perokok kedua, dan perokok ketiga. Perokok pertama adalah saya ngerokok, misalnya saya ngerokok untuk saya sendiri, nah itu artinya perokok pertama. Artinya yang dia isep ya dari rokoknya ini. Kemudian perokok kedua, atau tadi perokok pasif, saya merokok, di depan saya ada Mbak Dini menghisap rokok yang saya keluarkan, bukan hanya satu loh Mbak Dini, saya buka mulut saya hembuskan asapnya ke Mbak Dini akan ngisep dari hembusan napas saya kan, gitu ya. Kemudian dari asap rokok saya juga diisep kan, jadi double kan, dapat ininya, dapat paparan rokoknya. Itu second hand smoker istilahnya. Yang ketiga adalah third hand smoker atau perokok ketiga. Perokok ketiga ini kalau kita ngerokok, kemudian rokoknya nempel di kepala saya, di kulit saya, di baju saya pulang ketemu sama keluarga, papa, mama, anak-anak meluk saya, residu atau bahan-bahan aktif dari rokok tadi atau bekas rokok tersebut dari badan saya akan dihisap oleh anak-anak saya. Tentunya nanti dalam jangka waktu beberapa tahun, bukan cuma masalah kanker, tetapi masalah seperti penyakit paru-paru yang obstruksi, penyempitan nafas akan dialami oleh siapa yang nanti saya dipeluk-peluk saya setiap hari. Di antara ketiga ini, second hand smoker, third hand smoker, atau yang primer smoker, sebetulnya kita udah sama tahu lah, yang paling bahaya adalah perokok kedua. Ya, perokok kedua ini mendapatkan paparan asapnya bukan cuma dari asap rokok, tetapi dari apa yang kita hembuskan di depan teman kita yang di depan. Makanya sebetulnya saya sih mendukung sekali kalau merokok, yaitu hak segala bangsa, ya silakan merokok aja. Tetapi jangan merokok di depan orang yang memang ingin sehat ya.
Mhm. Itu begitu Mbak Dini. Iya, iya. Nah, kalau gejala dari kanker paru sendiri ini gimana, Dok? Oke, gejala kanker paru dari hari ini sampai dari dulu sampai sekarang ini bisa nggak ada apa-apa sampai datang udah parah. Ya, Mhm. loh kok bisa nggak ada apa-apa dok? Banyak pasien saya datang ke saya tuh cuma habis medical check up. Datang dok, saya habis medical check up mau mau daftar TKI ke luar negeri, tapi kok ada gambaran benjolan misalnya di foto ronsen. Ada batuk enggak, sesak enggak, batuk darah enggak ada. Jadi enggak ada sama sekali keluhan sama sekali karena dia foto kebetulan kemudian hasilnya ada sesuatu di gambaran parunya. Atau kalau yang paling gampang adalah pasien ini akan batuk darah, berat badan turun, sesak nafas, kemudian sakit dada, ya itu kalau kenanya di paru-paru saja. Tapi kalau kenanya sudah sampai metastase atau penyebaran jauh, seperti di tulang, dia akan sakit tulang, sakit kepala kalau dia sudah penyebaran ke otak. Kemudian kalau sudah ada paru-paru basah, sesak dan harus dilakukan tindakan penyedotan paru-paru basah. Kalau memang dia sudah sampai ke perut, maka perutnya akan membesar dan dia bukan datang ke dokter paru, tapi datang ke dokter yang lain. Dok, saya kok perutnya besar? Ternyata dia datang dengan keluhan paru-paru atau tumor paru-paru. Sebelum lupa, saya juga harus menjelaskan bahwa yang disebut per definisi kanker paru adalah kanker paru-paru yang ada di paru-paru atau kanker paru-paru yang dari luar yang menyebar ke paru-paru. Hmm. Jadi seperti kanker payudara lah yang paling sering. Payudara kan di dada ya. Payudara di dada, kalau dia stadium 4 menyebarnya bukan ke tempat lain, ke paru-paru dulu. Atau pada kanker tulang atau kanker pada kandungan, dia menyebar ke atas, ke paru-paru, bukan ke tempat lain. Yang paling sering adalah paru-paru. Kenapa paru-paru adalah tempat penyebaran dari kanker hampir di semua kanker di seluruh tubuh kita? Karena aliran darah balik dari semua itu akan masuk ke paru-paru. Jadi aliran darah dari bawah, dari atas, dari semua organ akan kembali ke paru, sehingga kalau mereka ada kanker di tempat lain, nyangkutnya di paru-paru. Nah ini kita sebut kanker paru-paru sekunder. Jadi kanker paru-paru akibat penyebaran dari tempat lain. Ya. Itu Mbak Dini. Iya. Nah, kalau pengobatan dari kanker paru ini sendiri ini gimana, Dok? Dan setelah pengobatan itu kemungkinan dia sembuh itu tuh berapa persen, Dok? Aduh, sudah kalau udah ngomong ini. Begini, Bapak Ibu. Begitu Anda divonis kanker paru-paru yang sama dokter entah siapapun, Anda harus tanya, dok, saya ini stadium berapa, dok? Kenapa? Karena pengobatan dan nanti apa yang mau dikerjakan itu tergantung dari stadium. Kalau Anda masuk stadium 1, artinya masih bisa operasi, masih bisa pengobatan kemo, umurnya masih agak panjang lah. Tapi kalau stadium 2, ya operasi masih bisa, kemo masih bisa. Tapi kalau stadium 3, stadium 4, ya ceritanya menjadi lain. Ya. Karena kalau sudah masuk stadium 3 atau stadium 4, artinya sudah mulai ada penyebaran dari paru ke tempat lain. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang tadi Mbak Dini, obat atau pengobatannya. Pada stadium inilah kita akan melihat dia ada di mana. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada pihak keluarga yang memang divonis sama dokternya kanker paru-paru, ya harus tanya stadium berapa dok. Karena kalau kita nggak tahu stadium, kita nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Pengobatan kanker paru-paru dari mulai operasi, ya yang paling sering. Operasi adalah kalau lihat di gambar ini, jadi diambil paru-parunya, di open, dibuka, diambil paru-paru. Pada stadium 1, misalnya ada kanker paru-paru ukuran 5x5, diambil bukan tumornya, bukan kankernya, tapi satu bagian dari paru-paru. Yang alhamdulillah sudah bisa dikerjakan sebetulnya di Lampung, di Rumah Sakit Abdul Muluk atau di Rumah Sakit Ulip oleh dokter spesialis bedah torak. Diangkat satu lobus atau satu bagian. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi yang injeksi. Kemoterapi adalah salah satu
upaya untuk menghentikan penyebaran dari kanker, biar nggak kemana-mana kankernya, selain membatasi pertumbuhan dari kanker. Kemoterapi ini injeksi akan dikerjakan setiap 3 bulan, selama 6 kali pertemuan, setiap 3 minggu sekali pasien akan datang. Dok, nanti kalau di kemo rontok apa segala macam, dokter akan memilihkan obat-obat kemo yang dapat dipakai oleh Bapak Ibu. Jadi obat kemo banyak banget. Jadi bukan cuma menyebabkan rontok, menyebabkan sakit atau mual atau muntah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah target terapi. Target terapi ini salah satu kemajuan dalam cancer. Jadi nggak usah di kemo, tapi hanya minum obat saja setiap hari. Obatnya mahal banget, satu bijinya sekitar 3 juta kali 30, jadi sekitar 90 juta sebulan. Kemudian yang keempat adalah radioterapi. Radioterapi juga alhamdulillah bisa dikerjakan di Lampung. Radioterapi adalah salah satu tindakan untuk mengecilkan si ukuran tumor tadi. Jadi tumornya dikasih sinar biar dia kecil. Dikerjakan berulang kali sehingga setelah tumornya kecil akan dikombinasi dengan kemoterapi. Yang kelima adalah imunoterapi. Imunoterapi sudah ada juga, ya, 1-2 pasien saya di Jakarta yang menggunakan imunoterapi. Dari pengobatan ini hampir semua ditanggung oleh BPJS, oleh asuransi kita dari program nasional, sehingga jangan takut, sebetulnya sudah ada semua modalitas terapi yang dapat diberikan. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tahu ini stadium mana, kita lanjutkan pengobatan, baik pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau target terapi, kemudian kita akan evaluasi setelah selesai, apakah si tumornya mengecil atau tidak. Kalau memang tumornya mengecil, akan kita evaluasi lagi setiap 3 bulan. Tapi kalau tumornya nggak kecil, akan kita ganti lagi dengan terapi yang lain. Ya. Sampai hari ini, dengan sedihnya, kemarin tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Cancer, Lung Cancer sedunia. Kanker paru di Indonesia, di dunia masih penyebab kematian dari seluruh kanker di pria, ranking kedua. Kalau di perempuan, kanker payudara. Si paru kedua juga. Jadi masih 5 besar lah, baik penyebab kematian nomor 1, kematian terbesar di semua kanker, ataupun dia kanker yang paling banyak di dunia. Jadi masih tinggi. Di Indonesia sendiri tahun 2018 dari survei kanker itu nomor 2 juga dari semua kanker yang ada di Indonesia setelah kanker payudara. Yang 2021 sedang disusun, moga-moga tahun depan sudah bisa tayang insiden dari kanker di Indonesia. Ya. Untuk kanker memang paling nggak enak kalau kita harus ketemu dengan pasien kanker paru-paru stadium 4, karena kita harus memberikan support, dan yang menangani juga bukan satu dokter, tapi satu tim, sehingga pasiennya akan merasa nyaman, dan pilihan dari pengobatan kita akan diskusikan dengan pihak keluarga. Jadi beda sama pasien, misalnya tadi Mbak Dini bilang masalah COVID, kalau COVID kan pasien datang, ini obat COVID selesai gitu. Tapi pada kanker nggak bisa. Begitu pasien kankernya terbukti, kita harus diskusi dengan pasien mengenai pilihan obat yang akan kita berikan kepada pasien. Karena pasien punya hak untuk menentukan pengobatan untuk dirinya sendiri pada pasien kanker tadi. Ya. Gitu Mbak Dini. Iya. Oh dok, tadi ada yang lupa saya tanya dok, ya itu kalau yang gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi itu tuh gejala kanker stadium berapa dok? Dan yang nggak kerasa gejalanya itu tuh apakah itu stadium awal dok? Stadium 1 gitu? Iya. Stadium itu ditentukan dari 1, ukuran tumornya, 2, keterlibatan dari kelenjar getah bening, dan yang ketiga adalah penyebaran dari kanker.
ke organ lain dari paru. Nah, kalau kanker paru ini ukurannya masih kecil, kurang lebih 1 sentimeter, Mbak Dini, dia nggak akan kerasa apa-apa, Mbak Dini. Hmm. 1 senti kan paling cuma segini lah ya, cuma seini saya. 1 senti ini kalau di paru nggak akan dampak apa-apa. Tapi begitu dia membesar, ya baru dia kerasa. Stadium 1 itu ukuran tumornya kurang lebih setengah sampai 1 senti, kecil sekali, kecil banget, jadi nggak akan ada keluhan apapun pada pasien. Tadi yang dokter bilang ketahuannya pas dia lagi medical check up atau pas nanti ronsen karena penyakit yang lain kalau ada benjolan di paru-paru. Jadi sama sekali tidak ada keluhan apapun, ada stadium 1. Nah, kalau stadium 4 ya hampir semua ada keluhan. Jadi dari ukuran kankernya membesar, ada penyebaran ke kelenjar getah bening, kadang-kadang di leher juga banyak benjolan, kemudian ada penyebaran dari kankernya ke organ lain. Ya, itu yang kita sebut stadium 4. Ya. Mm-mm. Iya. Oke dokter, gitu aja. Terima kasih banyak ya dokter ya atas Ya, waktunya. ya, Iya, ya, mohon maaf sudah ya. memotong pasien ya dok ya. Heeh, Gak apa-apa, ya. iya, jangan bosan dok ya. Nanti next Nggak, dokter siap, lagi ya. siap, siap ya. Heeh. Oke. Oke dokter Ya, Andreas, terima kasih banyak dok. ya, oke. Salam semua. Oke Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng dengan dokter Andreas. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.